Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Dwi AF dengan NIM C1CR022048. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis deskriptif. Yang pertama, konsep dasar analisis deskriptif dalam konteks ilmu sosial. Analisis deskriptif adalah fondasi penting dalam penelitian ilmu sosial yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan karakteristik dasar dari data yang mereka hadapi. Dalam ilmu sosial, konsep dasar analisis deskriptif menjadi semakin penting karena kompleksitas fenomena yang diamati. Di bidang ekonomi, analisis deskriptif dapat digunakan untuk menyoroti ketimpangan ekonomi atau perilaku konsumen. Sedangkan dalam psikologi, analisis deskriptif adalah mengungkap pola-pola perilaku atau respon emosional dalam kelompok tertentu. Namun, analisis deskriptif tidak hanya tentang penyajian data, tetapi juga membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam melalui analisis yang lebih lanjut. Dengan memahami karakteristik dasar data, peneliti dapat membuat asumsi yang lebih terinformasi tentang hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Berikutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam analisis deskriptif untuk merangkum dan mengorganisir data. Yang pertama ada table frequency. Table frequency adalah cara yang paling umum digunakan untuk merangkum data kategori. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang atau bar chart digunakan untuk menyajikan data kategori dalam bentuk grafis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran atau pie chart juga digunakan untuk menyajikan data kategori dalam bentuk grafis. Yang keempat, histogram. Histogram digunakan untuk menyajikan distribusi data numerik dalam bentuk grafis. Yang kelima, ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran. Selain teknik visualisasi, analisis deskriptif juga melibatkan penggunaan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran. Relevansi analisis deskriptif dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks. Dalam bidang ekonomi, analisis deskriptif digunakan untuk memahami struktur ekonomi suatu negara atau wilayah. Dalam kesehatan masyarakat, analisis deskriptif digunakan untuk memahami dan menggambarkan pola penyakit, faktor risiko, dan distribusi geografisnya. Dalam bidang sosiologi, analisis deskriptif membantu dalam memahami struktur sosial, perubahan budaya, dan dinamika komunitas. Dalam ilmu politik, analisis deskriptif digunakan untuk memahami preferensi pemilih, pola partisipasi politik, dan dinamika pemilihan umum. Dalam bidang pendidikan, analisis deskriptif digunakan untuk memahami tren-tren pendidikan, performa siswa, dan efektivitas program pendidikan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, analisis deskriptif digunakan untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan pembangunan. Berikutnya, kekuatan dan keterbatasan metode analisis deskriptif dalam konteks penelitian ilmu sosial. Yang pertama, kekuatan analisis deskriptif yang pertama itu ada penyajian data yang jelas, kedua ringkasan yang relevan, yang ketiga mengidentifikasi pola dan tren, keempat mendukung analisis lanjutan. Keterbatasan analisis deskriptif yang pertama ada keterbatasan dalam penarikan kesimpulan kausal. Yang kedua, kurangnya pengujian statistik yang mendalam. Yang ketiga, tidak cocok untuk data kompleks. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.